Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Wibawa dengan NIM 0549402222 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah basis data. Berdasarkan soal, saya diminta membuat basis data MySQL atau MariaDB dengan 6 tabel utama sesuai RD, yaitu pasien, dokter, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin, beserta seluruh atribut dan relasinya. Nah, pada langkah pertama, saya akan membuka aplikasi SAMPIPI. Lalu, aktifkan server Apache, dan aktifkan juga untuk server database-nya, MySQL. Ketika sudah berjalan, tekan di bagian admin. Kita sudah masuk ke bagian tampilan PHP My Admin. Sekarang langsung saja pada langkah pertama saya akan langsung membuat sebuah database baru yang saya beri nama rumah sakit. Jika tidak ada sebuah database baru sudah terbentuk, kita masuk ke dalam database rumah sakit. Lalu selanjutnya kita akan membuat 6 tabel utama yang ada di dalam ERD. Untuk tabel yang nomor 1 yaitu sebuah tabel dengan nama dokter. Ini saya akan mulai klik tabel dokter. Sesuai dengan tabel diagram, di sini sudah ditentukan apa saja kolom atributnya, yaitu ada 7. Saya akan langsung ikutin semua atribut yang ada di dalam ERD sama persis. Pertama ada ID dokter dengan tipe data integer. Saya berikan fungsi auto increment agar memberikan ID secara otomatis, lalu jadikan primary key. Selanjutnya ada nama dokter. Tipe datanya varchar, panjang 100, tidak boleh kosong. Lalu ada atribut alamat dokter. Tipe datanya varchar, panjang 150. Selanjutnya ada nomor HP. Sama tipe datanya juga varchar, panjangnya 20. Lalu ada atribut spesialis. Selanjutnya ada atribut tanggal lahir. Tipe datanya date. Lalu terakhir ada waktu kerja. Karena nanti saya akan menguji relasinya, menguji foreign key, maka saya akan menggunakan mesin engine InnoDB. Kita coba create tabelnya. Baik, berhasil membuat satu tabel dokter. Selanjutnya kita akan membuat
tabel pasien. Create tabel pasien. Langsung. Oke. Sebuah tabel baru sudah terbentuk lagi, yaitu tabel pasien. Selanjutnya kita buat tabel untuk administrator. Create tabel. Selanjutnya saya akan membuat tabel pasien dokter. Nah, create tabel pasien dokter. Lalu di sini ada ID, tipe data integer, auto increment, primary, key. Selanjutnya ada ID pasien, tipe data integer, tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini saya akan langsung menghubungkan relasi tabelnya ya, yaitu pasien dokter, antara tabel pasien dan tabel dokter. Di sini saya akan langsung memberikan foreign key. Foreign key ID pasien, referensinya dari tabel pasien dengan kolom ID pasien. Nah, ketika dihapus, ketika dihapus akan disesuaikan, dengan tabel induknya, dan ketika di update, sebentar ada masalah koneksi di server. Ketika diupdate, maka akan diteruskan ke tabel anak. Lalu ada foreign key dari ID dokter, referensi dari tabel dokter dengan nama ID dokter. Ketika dihapus akan diteruskan, dan ketika diupdate juga begitu. Aktifkan engine InnoDB. Baik, maaf tadi ada sedikit masalah, ada putus server MySQL yang ini.
saya coba jelaskan ulang, yaitu di sini bagian ini yaitu create table pasien dokter dengan atribut-atributnya. Di sini saya menghubungkan langsung membuat relasi dari tabel pasien dokter dengan pasien dan dokter gitu ya. Ada eh, foreign key yaitu dari ID pasien yang diambil dari pasien dari tabel pasien yaitu ID pasien. Ketika dihapus di tabel induk, dia akan diteruskan ke tabel anak. Dan juga ketika diupdate, sama ketika diupdate, dia akan merubah ke tabel anaknya. Foreign key ID dokter diambil dari tabel dokter, ID dokter. Untuk fungsinya sama, lalu terakhir saya aktifkan engine InnoDB. Selanjutnya langsung kita jalankan. Oke, tabel pasien dokter sudah terbuat. Selanjutnya kita buat tabel daftar. Lalu ketika dihapus, dilarang. Artinya ketika tabel induk menghapus suatu record akan dilarang jika masih ada relasi yang terhubung ke tabel anak. Lanjut, ketika diupdate, escape akan diteruskan ke tabel anak. Berhasil, lalu kita akan membuat tabel yang terakhir yaitu tabel dokter admin. Create tabel dokter selanjutnya hubungkan relasinya frame key yaitu untuk yang ID dokter, referensinya dari tabel dokter, kolom ID dokter. Ketika di delete akan diteruskan, dan ketika di update juga akan diteruskan. Sudah, jadi saya sudah berhasil membuat 6 tabel utama yaitu administrator, dokter, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Tadi waktu saya membuat tabel, saya sudah menghubungkan setiap relasinya dan menentukan foreign key serta mengaktifkan InnoDB. Jadi kita akan langsung saja lihat bagaimana tabel-tabelnya terhubung sesuai dengan ERD-nya. Baik, eh, berdasarkan perintah SQL yang saya buat waktu pembuatan tabel, untuk fungsi relasi berfungsi dengan baik dan foreign key-nya juga berfungsi.
Seperti contoh kita lihat di sini ada tabel dokter admin, di mana di sini mempunyai primary key ID data dan dia punya foreign key yaitu ID dokter dan ID admin. ID dokter terhubung ke tabel dokter yaitu sebagai primary key di sini, dan ID admin juga foreign key ID admin pada tabel dokter admin terhubung ke tabel administrator yang sebagai primary key di sini. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan mencoba mengisi value data dari tabel-tabel tersebut dan kita akan uji coba dengan join. Baik, langsung saja kita akan coba isikan ke dalam tabelnya value-value yang saya asumsikan sendiri untuk menguji tabel relasinya. Yang pertama, kita mengisi tabel dokter. Insert into tabel dokter. Kita akan isikan nama dokter, alamat, lalu nomor HP. Selanjutnya spesialis, tanggal lahir, dan kolom waktu kerja. Oke, langsung. Ada kesalahan sintak, sebentar saya coba cek. Insert dokter, nama, value. Oh, saya lupa. Sepertinya sudah berhasil terisi di sini. Kita bisa cek dengan perintah select, sudah terisi ya. ID 1 namanya, alamat, nomor HP, spesialis, tanggal lahir dan waktu kerja. Lanjut, saya akan isikan semua value-value dari semua kolom-kolom yang ada di dalam tabel-tabel yang telah kita buat. Sudah terisi, selanjutnya ke tabel administrator. Oke, berhasil terisi. Lanjut ke tabel pasien dokter. Selanjutnya saya akan isikan value untuk tabel dokter ya. Baik, selanjutnya kita akan isi tabel dokter admin. Oke, berhasil. Nah,
Saya akan menunjukkan hasil value yang sudah saya isikan dari tabel-tabel tersebut, yaitu kita coba dengan ini adalah hasil-hasil isi dari tabel dokter yang sudah kita isikan, lalu isi dari tabel pasien, Budi, Ani, laki-laki, perempuan, dan bla bla bla, lalu isi dari tabel administrator. Nah, langsung kepada intinya di sini saya akan menguji relasi baik itu foreign key-nya dari tabel-tabel yang sudah terhubung, di mana kita akan menggunakan fungsi join. Sebagai contoh di sini saya ingin menampilkan nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan resep. Jadi saya akan coba tampilkan. Select nama alias. Di sini saya ingin tampilkan nama pasien, lalu nama dokternya. Lalu pada tabel pasien dokter kita akan tampilkan waktu periksanya dan resepnya. Oke, nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan resep. Selanjutnya dari dari tabel pasien dokter dengan inisial PD. Kita gabungkan tabel pasien dengan tabel pasien dokter, di mana pasien adalah P sebagai alias, kondisinya di mana kedua ID pasien baik yang ada di pasien dokter dan di tabel pasien itu sama. Lalu gabungkan juga tabel dokter dengan inisial D, kondisinya di mana ID dokter yang ada pada ID pasien dan ID dokter yang jadi primary key di tabel dokter itu sama. Baik, kita akan coba fungsinya. Kita akan menampilkan nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan resep. Di mana ini ada 3 tabel yang akan terhubung, yaitu tabel pasien, tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Langsung jalankan. Baik, berhasil. Di sini sudah bisa menampilkan nama pasien yang ada dari yang kita ambil dari tabel pasien. Lalu di sini ada nama dokter, kita ambil dari tabel dokter. Ini waktu periksa dan resep yang ada di dalam tabel pasien dokter. Jadi ada 3 tabel, 2 tabel induk, 1 tabel anak yang berhasil berelasi dan kita ambil datanya. Baik, mungkin itu saja hasil praktik saya kali ini. Saya sudah membuat database lengkap, mencoba mengisi datanya, serta menguji relasinya dengan perintah join. Semua berhasil sesuai dengan ERD dan menunjukkan bahwa setiap hubungan antar tabel bekerja dengan baik. Dengan memahami cara membaca join, saya bisa memastikan bahwa semua data yang tampil adalah hasil relasi yang benar antara tabel-tabel di database. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.